Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Alfaris Baraja dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing terkait pengujian terhadap hipotesis ide bisnis kita. Check it out. Oke, baik, kita langsung saja ke materi yang akan saya bahaskan mengenai Digital Customer Development. Mari kita lanjut. Oke, nah di halaman ini saya akan menjelaskan atau menyebutkan apa hal-hal yang sekiranya saya ingin share kepada audiens, kepada teman-teman semuanya. Oke, I'll share what I know about these things. Yang pertama nih, why is it important to test digital business hypothesis? Artinya apa? Mengapa kita ngetes atau menguji hipotesis bisnis digital itu penting? Yang akan saya bahas pertama. Kemudian yang kedua, how to choose the right experimental method to test digital business hypothesis. Yang kedua itu bagaimana cara kita memilih bisa dibilang metode eksperimen yang tepat gitu ya untuk menguji hipotesis bisnis digital. Karena nanti kalau misalkan teman-teman lihat di beberapa slide selanjutnya itu kita bisa dibilang metode eksperimennya itu cukup banyak ya. Oke, yang terakhir ada the process of conducting experiments on digital business hypothesis testing. Artinya apa? Bisa dibilang di bahasan ketiga ini saya akan menjelaskan proses dalam melaksanakan eksperimen untuk menguji hipotesis bisnis digital. Oke, kita langsung saja ya ke slide pertama. Oke, sebelumnya terkait referensi, saya memakai buku Testing Business Ideas, A Guide for Rapid Experimentation sebagai referensi untuk membahas bahasan yang tadi saya akan bahas gitu ya. Buku ini dibuat atau bisa dibilang ditulis oleh David J. Bland dan Alex Osterwalder. Oke, mari kita lanjut. Nah, yang pertama, why is it important to test digital business hypothesis? Nah, saya akan menjawab dengan tujuan dari pengujian hipotesis bisnis digital itu sendiri. Biasanya kalau misalkan kita kasih tujuannya, kita akan menyadari urgensi atau esensi atau mengapa kita mengetes hipotesis bisnis digital itu penting. Nah, yang pertama nih, mengurangi resiko dan ketidakpastian sebuah ide bisnis. Dan yang kedua, menghasilkan bukti yang lemah atau kuat yang membantah atau mendukung hipotesis. Nah, maksudnya apa? Oke, terkait yang pertama, mengurangi resiko dan ketidakpastian sebuah ide bisnis. Kalau kalau bisa dibilang, kalau kita ingin merancang sebuah bisnis gitu ya, bisa dibilang tahapan di mana kita melaksanakan pengujian hipotesis bisnis digital itu adalah tahapan di mana kita sudah punya hipotesis gitu ya, di mana kita sudah punya perkiraan dan mungkin saat itu masih sekedar hipotesis atau masih sekedar perkiraan. Nah, kita perlu mengetes apakah perkiraan yang kita buat ini apakah sesuai dengan faktanya gitu ya, sesuai dengan apa yang terjadi di kehidupan nyata atau tidak gitu. Karena kalau misalkan tidak terjadi di kehidupan nyata, mungkin bisa jadi ide bisnis yang kita canangkan itu akan gagal gitu, karena tidak sesuai dengan apa yang publik butuhkan, apa yang apa realitanya gitu, apa yang orang butuhkan gitu. Oke, jadi contohnya di saya itu sedang mengembangkan proyek terkait jasa kurir di gedung gitu ya, dimana orang bisa memesan untuk menitip barang ke kurir. Kurir akan membeli makanan di sekitaran kantin gitu ya, kantin di lobi, kemudian akan naik untuk mengantarkan makanannya. Nah, sekarang saya sedang menguji hipotesis dulu. Hipotesisnya contohnya apa? Saya dan tim memiliki perkiraan atau hipotesis bahwa orang di gedung saya di Menara 165 itu dari karyawan dan mahasiswa, mereka itu malas untuk turun ke bawah ke lobi untuk membeli makan siang di jam makan siang ya, karena lift yang penuh gitu. Maka dari itu kita perlu ngetes apakah ini benar gitu, karena kalau misalkan ini ternyata tidak benar atau hipotesisnya tidak begitu akurat, bisa jadi ide itu akan berpengaruh terhadap performa bisnis kita ke depannya seperti itu. Nah, oke.
Yang kedua, menghasilkan bukti yang lemah atau kuat yang membantah atau mendukung hipotesis. Kalau hipotesisnya kalau misalkan faktanya ternyata mendukung hipotesis, berarti bisa dibilang itu ide bisnis yang cukup baik gitu ya, meskipun masih ada sedikit ada beberapa testing selanjutnya yang perlu dilakukan seperti itu. Tapi kalau misalkan membantah hipotesis, artinya apa? Berarti ide bisnis kita kurang sesuai atau kurang cocok gitu. Yang artinya apa? Kita bisa lakukan dengan pivoting dan lain-lain seperti itu. Oke, jadi itu adalah mengapa kita mengetes atau menguji hipotesis bisnis digital itu penting seperti itu. Kita lanjut. Oke, sekarang kita akan membahas choosing the right experimental method atau memilih metode eksperimen yang tepat. Oke, kita bisa menggunakan nih, ada beberapa metode untuk bisa menguji hipotesis kita. Yang pertama dengan apa? Confidence level. Yang kedua dengan discovery experimentable. Untuk penjelasan keduanya akan saya bahas di slide selanjutnya. Mari kita lanjut. Oke. Nah, ini yang dimaksud dengan confidence level gitu ya. Di sini ada beberapa kolom, ada kolom type of test di mana itu bisa dibilang menjelaskan tipe tes-tes yang akan dijalankan. Kemudian strength of evidence, itu kolom ini menjelaskan atau menjabarkan tentang kekuatan dari bukti yang akan dihasilkan gitu ya. Terus kemudian kolom ketiga ada number of data points. Artinya apa? Itu adalah kolom yang menjelaskan tentang berapa orang yang dibutuhkan untuk menjalankan tes-tes di samping seperti itu. Dan yang terakhir ada resulting evidence quality, itu kolom yang menjelaskan tentang kualitas hasilnya itu seberapa kuat gitu. Nah, kita coba ambil contoh di customer interviews nih. Customer interviews strength of evidence dia kecil gitu ya. Strength of evidence-nya dia kecil, tapi yang dibutuhkan untuk menjalankan customer interviews itu nggak banyak, itu cuma 10 orang gitu. Dan mungkin cara menjalankannya juga nggak begitu sulit seperti itu. Tapi hasilnya adalah weak atau lemah gitu ya. Sama juga dengan discovery survey. Discovery survey strength of evidence-nya 2 poin, dan mungkin cukup banyak memang number of data points yang orang yang diperlukan untuk menjalankan discovery survey. Tapi hasilnya tetap weak. Kenapa? Karena discovery survey artinya apa? Kita cuman mungkin kasih angket ke orang, kasih formulir ke orang, atau kasih Google Form ya. Kasih Google Form untuk isi dan kemudian udah. Cuman data-data konfirmasi aja gitu yang sifatnya konfirmatif gitu. Apakah Anda malas turun, bla 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 bla. Mungkin orang jawab ya, dan itu akan menjadi sebuah persenan gitu ya, dari 500 orang berapa orang yang malas turun dan lain-lain seperti itu. Kalau mock sales ini lebih ke kita contoh menjual gitu loh, contoh kita jualan bohongan lah gitu, yang mana kalau kayak gitu kan ketahuan tuh, bisa dibilang 250 orang dan pasti hasilnya kuat karena kita tahu apa yang mendukung dan apa yang membantah langsung dari menjalankan mock sales itu sendiri gitu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang yang kedua ini ada discovery experiment table atau DE table bisa disingkat. Nah, di sini justru lebih detail ya daripada confidence level. Kita lihat di sini ada beberapa kolom, ada sekitar 7 kolom. Yang pertama ada type sama eksperimen. Yang kedua, type itu lebih ke tipe-tipe testingnya itu melakukan apa gitu, untuk mendalami apa. Kalau contoh type-nya exploration itu kebanyakan biasanya untuk interview atau mencari data berdasarkan mulut pelanggan gitu, atau otak pelanggan gitu ya. Otak pelanggan berdasarkan ngomong langsung gitu, atau kita interaksi langsung. Sementara kalau misalkan data analisis itu lebih ke kita mencari data, biasanya ada di internet gitu ya, kita cari dan kemudian kita kumpulkan dan kita jadikan sebuah persenan atau analisis gitu ya. Nah, seperti itu. Kayak contohnya di situ kalau misalkan exploration itu ada customer interview gitu ya. Eksperimennya sendiri itu eksperimen yang akan kita lakukan gitu. Ada banyak nih, ada sekitaran mungkin 30 lebih ya. Seperti itu.
Kemudian di kolom selanjutnya ada di kolom cost. Cost ini menjelaskan poin-poinan tahapan, bukan tahapan, seberapa banyak harga yang seberapa banyak biaya yang diperlukan untuk menjalankan tes-tes di samping, seperti itu. Berarti ini semakin banyak semakin mahal, seperti itu. Semakin murah semakin baik dong, berarti semakin sedikit semakin baik, seperti itu. Kemudian ada setup time. Setup time ini berapa banyak waktu yang diperlukan untuk menyiapkan tes-tes di samping, seperti itu. Ini juga semakin banyak semakin sedikit semakin baik, seperti itu, karena semakin banyak semakin lama. Kemudian juga sama dengan runtime. Runtime juga semakin banyak semakin lama, semakin kecil semakin baik gitu, semakin sebentar. Dan kemudian evidence strength-nya itu semakin banyak, berarti evidence-nya semakin kuat gitu. Artinya ini semakin banyak semakin baik. Dan kemudian terakhir ada di kolom tim. Tim ini biasanya untuk dicocokkan dengan tipe hipotesis yang kita punya gitu kan. Hipotesis sendiri ada 3 tipe ya: feasible, viable, dan desirable, seperti itu. Baik, kita lanjut. Oke, dan sekarang kita akan membahas how to do it, atau gimana sih caranya kita menjalankan sebuah interview gitu loh. Gimana caranya kita menjalankan sebuah eksperimen untuk menguji hipotesis bisnis kita gitu ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, sekarang saya akan memberi contoh kasus di mana saya dan tim saya juga sedang menjalankan sebuah eksperimen untuk menguji hipotesis yang tadi saya sudah sebutkan gitu ya, yang mana bisa dibilang mahasiswa dan karyawan itu malas turun gitu ya karena lift yang penuh. Di sini saya menggunakan metode discovery survey. Nah, cara saya menjalankan eksperimennya adalah saya berkumpul dengan kelompok saya gitu ya. Kita cari minimal 35 orang untuk menjalankan menjalankan survei ini gitu. Kemudian kita buat langsung Google Formnya dan kita kasih ke seluruh anggota kelompok. Kemudian setiap anggota kelompok itu mendapatkan data minimal 5 orang gitu. Kelompok saya ada 7 orang, berarti hasilnya 35 ya, lebih 5 orang gitu. Nah, kemudian nanti kita akan kasih link ke orang itu. Nah, link orang-orang yang akan dikasih itu komposisinya adalah 4 orang mahasiswa dan 1 orang karyawan gitu setiap orangnya. Nah, mereka akan kasih ke mahasiswa atau karyawan dan akan diisi nih kuesioner ini yang di samping sebelah kiri gitu ya. Nah, kemudian data-data yang dihasilkan dari form ini akan muncul di kanan, akan muncul di Google Spreadsheet, dan kemudian baru kita bisa bikin analisis terkait hasil yang didapat, terkait apa realita yang membantah atau mendukung hipotesis kita, seperti itu. Oke, jadi itu salah satu contoh dari menjalankan atau bereksperimen dengan hipotesis bisnis digital kita, seperti itu. Oke, baik, terima kasih sebelumnya sudah menonton. Sedikit pesan dari saya: be better than who you are yesterday, karena kita akan selalu kita sebagai manusia, kita akan harus selalu mencoba untuk bisa lebih baik daripada kemarin, seperti itu, untuk bisa lebih banyak berkontribusi daripada kemarin dan bisa lebih banyak memberikan dampak daripada kemarin. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.